Kita bakal cek HP-nya kayak apa, kita bakal unboxing sekaligus lihat performanya, skor Antutunya, dan juga nyobain kameranya yang katanya keren banget ini. Jadi buat kalian yang penasaran, ikuti terus. Halo semua, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan langsung aja kita lihat boxnya ya. Kalau kita lihat untuk box dari Huawei Nova 7 ini masih sama aja kayak di Huawei P40 series. Jadi dia basically semuanya putih ya, dan ada tulisan App Gallery di sini karena ya HP ini nggak ada GMS-nya. Jadi kita bakal pakai HMS sekaligus App Gallery ini guys sebagai pengganti Play Store. Dan kalau kita lihat di belakang kosong, nggak ada apa-apa ya. Dan di sini ini yang bakal kita unboxing dan juga kita lihat performanya kayak gimana. Itu adalah yang varian 8GB RAM, 256GB storage, dan warnanya yang Midsummer Purple. Yeah. Wuhu, yes. Langsung disuguhi nih guys sama HP-nya ya. Nah, wow, ini kilap banget sih by the way. Cuman kita bakal lihat nanti karena gue masih penasaran untuk lihat dalamnya ini apa aja ya. Kita dapat kotak ya, biasa ada SIM tray ejektornya. Kemudian di dalam ini ya kita dapat apa nih, case beningnya. Dan kayak gini guys, ini ada polanya kayak dot gitu ya. Yes. Oke, terus kita dapat juga nih guys, ada kabel chargernya. Dan untuk kabel chargernya sendiri dia USB Type-C ya. Dan seperti biasanya ini support Huawei Supercharge, dan dia warnanya ungu kayak gini guys untuk di dalamnya ya. Dan kemudian ini ada kepala chargernya ya. Dan seperti biasa untuk kepala chargernya ini udah Huawei Supercharge, dan kalau kita lihat nih untuk wattnya, dia ini yang 40 watt guys, jadi udah gede ya, dan tentunya bakal cepet banget ngisi untuk baterainya. Karena kalau di advertise-nya Huawei sih dengan setengah jam charge kita bisa ngisi 75%, dan itu udah gede banget. Kemudian next ini ada juga dapat apa nih namanya? Earphone. Ya, kita dapat earphone-nya. Warnanya putih kayak gini guys. Cuman beda kayak dari yang P40 series yang pakai Type-C. Dia ini masih pakai 3,5 mm headphone jack ya. Jadi buat kalian lebih senang headphone jack yang kayak gini, ini bagus banget. Kemudian kita juga dapat apa nih? Oh, dapat konverternya. Dan wow, ternyata smartphone-nya nggak ada headphone jack-nya. Jadi ternyata tadi kalian dapat earphone yang pakai headphone jack. Cuman nanti bakal diharuskan untuk pakai ini guys, apa nih namanya, konverternya. Jadi rada unik ya, kenapa nggak langsung aja dikirimin bundling sama earphone yang udah pakai Type-C. Tapi kita harus tancapin dulu guys di sininya biar bisa dipakai ya. Tadam, kayak gini. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi, jadi udah habis, dan kita bakal langsung aja untuk fokus ke smartphone-nya. Dan ya di depan ini polosan ya, nggak ada tulisan apapun ya untuk segelnya. Dan di belakang guys, wow, ini udah kelihatan banget gimana uniknya smartphone ini. Kita bakal lihat lagi nanti, dan kita buka dulu aja segelnya ya biar tahu kayak apa smartphone-nya. Langsung 1, 2, 3, yihi, yes. Kemudian kita lihat di belakangnya juga masih ada segelnya guys. Jadi kita buka aja, wow. Oke, dan langsung ya disambut ya. Jadi ini yang pertama yang unik dari Huawei Nova 7 untuk warna yang Midsummer Purple ya. Jadi untuk yang warna ini guys, di belakangnya ini dia ada kayak patternnya dengan tulisan Nova ya. Dan ini tuh ada di sekujur, kok sekujur sih, di seluruh bodi belakangnya nih guys. Jadi semuanya ada tulisan Nova. Yes, ini keren banget sih menurut gua, dan unik ya karena nggak semua smartphone ada pola yang kayak gini guys. Bahannya sendiri dia dari 3D curve glass, jadi dia selain kilap ya, glossy, dan kayak bisa mantulin, kayak bisa jadi cermin sih basically ya. Tetapi cerminnya unik karena tampilan kalian bisa kebalik gitu guys kalau di belakangnya ini. Dan meskipun dia udah pakai gelas, tetapi nggak terlalu gampang nempel ya untuk sidik jarinya di sini guys. Jadi fashionable ya untuk di bagian cover belakangnya ini. Dan kalau kita lihat dari tebelnya guys, ini 7,96 mm ya, dan beratnya ini 180 gram. Jadi kalau dipegang atau digenggam ini masih nyaman-nyaman aja, dan juga masih feel-nya enak ya di tangan, nggak terlalu berat.
Dan kalau kalian perhatikan untuk kameranya sendiri udah jelas banget. Di sini ada 4 kamera belakang ya, dan ini tuh nggak pakai lensa Leica kayak di P40 series, tetapi emang masih tetap sama-sama punya zoom yang banyak guys. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada AI quad kamera dengan 20 kali zoom. Dan ini tuh kamera utamanya 64 megapiksel ya by the way, ditambah 8 megapiksel ultra wide, ditambah lagi 8 megapiksel telephoto dan 2 megapiksel makro. Kemudian ada LED flashnya juga di sini. Nanti bakal kita coba untuk ngelihat kayak gimana kameranya guys secara live performance-nya ya. Kemudian kita ke bagian depan ya. Untuk tahu layarnya kita mau nyalain aja dulu ya untuk smartphone ini guys. Oke, dia Huawei powered by Android ya. Dan sambil nungguin proses setupnya, gua mau kasih tahu aja untuk port-portnya. Ya, di bawah ini kalian bakal dapat untuk SIM tray-nya, kemudian ada USB Type-C dan ada lubang mic dan juga lubang speaker. Dan uniknya meskipun kita tadi dapat earphone yang headphone jack ya, tapi ada konverternya karena emang ternyata HP ini nggak dilengkapi dengan headphone jack 3,5 mm. Dan kita mau lihat untuk SIM tray-nya ini kayak gimana guys. Dia tipikal yang compact ya, jadi bolak-balik antara SIM 1 dan SIM 2. Dan di Huawei Nova 7 ini dia nggak support micro SD, jadi benar-benar ngandelin storage internalnya cuma dengan 256 GB. Itu udah menurut gua udah cukup banget ya, dan nggak perlu juga untuk nambahin micro SD kecuali kalian emang butuh banget di atas 256 GB. Dan di kiri ini polosan, nggak ada apa-apa guys, cuman ada garis antena aja di sini ya. Dan kalau kita ke bagian kanan, ini di kanan ada tombol power sama volume up, volume down. Dan untuk di bagian atas sendiri dia ada mic sama IR blaster. Dan di tengah proses setup guys, kita bisa masukin fingerprint ya, dan ini tuh udah pakai in-display fingerprint sensor, jadi langsung aja kita masukin. Dan opsi lain selain fingerprint, ini ada juga face recognition yang bisa kita set juga ya. Tapi untuk face recognition-nya ini cuman ngandelin kamera aja ya, jadi dia bukan pakai infrared sensor kayak yang ada di P40 series. Cuman udah lumayan lah kalau bikin kayak ngemudahin kita login. Nah, ini dia layar dari Huawei Nova 7. Jadi dia pakai punch hole ya di sebelah kanan ini, dan dia untuk rasionya 20:9, jadi dia full view. Kemudian untuk layarnya sendiri guys, dia pakai resolusi Full HD Plus, dan ini tuh layar OLED ya, dengan warna yang menurut gua sih udah tajam banget, kalau di mata juga enak ya untuk tampilannya. Dan untuk kamera depannya ini 32 megapiksel ya kamera selfie-nya itu, dan nanti bakal kita coba. Tapi sebelumnya gua mau tunjukin dulu guys untuk OS-nya. Dia berbasis Android 10 ya, dan pakai MUI tentunya untuk experience-nya ya sama kayak di HP Huawei lainnya. Jadi ini bakal ada home ya, di sini ada app drawer-nya. Dan kalau kita swipe ini ada widgetnya, termasuk juga feed untuk berita di sini guys. Dan kalau kita lihat nih di settingsnya, ini untuk about phone-nya ya, kita mau cek di sini guys. Ya, dia pakai MUI dengan versi 10.1.1 ya, dan berbasis Android 10. Dan di sini ada detail specs-nya juga ya. Kalau kalian penasaran untuk performanya ini, dia pakai prosesornya Huawei Kirin 985. Ini udah pakai arsitektur yang 7 nanometer by the way. Kemudian yang 8 GB RAM ya, dan internal storage-nya 256 GB totalnya. Dengan free ini sebelum diinstal banyak aplikasi itu 238,7 GB yang free-nya guys. Dan resolusinya ditulis di sini juga Full HD Plus 2400 x 1080 piksel. Dan sebelum gua jelasin untuk performanya sekaligus tes Antutu dan juga nyobain buat main PUBG, gua mau tunjukin dulu untuk kameranya guys. Jadi untuk kamera belakang ya, nah kayak gini. Dan di tampilannya sendiri kalau kita lihat jernih juga ya untuk kamera belakangnya, karena dia 64 megapiksel juga. Dan untuk warnanya sih keren guys ya, seperti yang kalian lihat di kamera juga kelihatan. Ntar bakal gua tampilin juga untuk beberapa sampel foto singkatnya ini. Dan di sini tuh kalian bakal ngedapetin ada beberapa zoom ya. Ini yang 1 kali zoom, kemudian di sini kita bisa pindah ya ke wide. Nah, ini pakai kamera yang ultra wide. Dia cukup wide. Kemudian kita bisa juga balik ke satu lagi, dan kita bisa ke, nah ini ada zoomnya banyak guys. Ini bisa sampai banyak ya, ini sampai 3. Ini sebenarnya untuk 3 kali zoom ini optical zoom guys, jadi dia lossless, nggak bakal berkurang untuk resolusinya, jadi tetap bagus, nggak pecah juga gambarnya. Dan kalau kita next lagi, dia bakal ke 5. Ini 5 udah hybrid zoom,
Dan kalau kalian lihat gambarnya juga masih bagus banget, warnanya masih detail ya, dan nggak pecah juga. Terus kemudian ini masih bisa kita tarik nih kalau sampai 20 kali zoom. Cuman ini ya kalau kita 20 kali zoom, gambarnya udah mulai ada pengurangan kualitas ya, tetapi untuk warna masih tetap cerah dan detail banget nih untuk ngelihat ininya. Tapi emang gua saranin kalau zoom untuk kualitas terbaik ini sampai di 5, ini masih oke banget ya, tajam banget nih guys. Itu untuk fotonya guys. Dan sekarang kalau videonya ya, di video ini kita juga bisa main zoom nih guys. Jadi ada 1 kali, kemudian kita juga bisa pakai lensa yang ultra wide ya, ini cukup wide juga, dan hasil tampilannya di sini juga jernih ya. Kemudian untuk zoomnya ini kita bisa di 3 kali guys, dan seperti yang kalian lihat untuk 3 kalinya ini juga optical ya, jadi bagus banget untuk hasilnya, dan juga warnanya cerah ya. Kemudian kalau kita tarik lagi dia 5 kali ya, ini hybrid zoom, dan ini videonya masih acceptable, jadi masih oke ya kalau kalian mau rekam dengan 5 kali. Cuman bedanya sama yang di foto nih, kalau di foto kan bisa sampai 20, kalau yang video ini maksimal di 10 guys ya, kayak gini hasilnya ya. Untuk 10 emang terjadi penurunan kualitas kalau untuk 10 kali zoom, karena dia emang dipadukan dengan digital zoom ya pastinya. Dan itu untuk videonya. Kemudian masih ada lagi ya menunya untuk portrait, ini kalau pengen ambil foto bokeh guys. Kemudian ada beauty effect-nya juga ya, dan kemudian ini ada juga night mode-nya, dan ada AR lens-nya juga kalau misalnya kalian pengen seru-seruan guys. Kemudian ada juga beberapa fitur menarik lain guys yang masih ada di more sini. Yang pertama ini ada slow mo, ini slow mo-nya bisa sampai 960 fps ya, dan ini di resolusi HD. Nah terus ada satu fitur unggulan lagi nih guys di Huawei Nova 7 ini ya, yang mungkin menarik buat kalian, yaitu dual view. Dan mungkin ini bakal keren banget sih ya, ini kayak di HP Nokia kalau kalian ingat dulu ya. Jadi dual view ini bisa nampilin kamera dari kamera belakang dan kamera depan sekaligus. Jadi kalian bisa kayak misalnya ngevlog ya, bisa rekam video untuk nampilin suasana di belakang kamera dan suasana di depan kamera. Jadi ini sih unik sih menurut gua ya, apalagi kalau kalian pengen pakai buat kayak rekam di IG story atau yang lainnya. Itu mungkin nggak semua HP punya fitur ini guys. Nah kemudian di sini ada juga menu super makro kalau kalian pengen pakai lensa makronya, dan ini bisa dipakai buat ambil foto objek jarak dekat ya, dalam sekitar jarak 4 cm. Kalian bisa manfaatin ini guys. Dan itu untuk kamera belakangnya. Kita mau ke kamera depannya. Dan untuk tampilan kamera depannya kayak gini guys, ini 32 megapiksel ya, dan seperti yang kalian lihat untuk tampilannya sendiri jernih, jadi harusnya hasil fotonya bagus. Kita coba. Ya benar, hasil fotonya bening ya, dan kalau kita zoom dia detail juga. Dan ini selain foto ada juga nih mode lainnya, ada mode portrait ya, dan mode portraitnya efeknya bisa kita pilih nih guys, mau efek yang kayak gimana. Kita coba yang hard. Dan di sini tuh langsung ngefek ya ke belakangnya, tuh agak ngeblur dengan efek sesuai yang kita pilih. Dan untuk separasinya sendiri menurut gua udah lumayan akurat, meskipun masih ada sedikit miss ya di rambut dan lain-lain, tapi ini masih wajar. Dan overall untuk separasi objek dan backgroundnya udah akurat banget ya menurut gua. Dan kemudian ini ada pilihan lainnya, ini ada super night mode-nya juga ya, jadi kalian bisa ambil foto malam. Dan ada AR lens-nya juga kalau pengen efek-efek ya. Kemudian apalagi nih menunya nih, kita coba cek. Oh ya, ini untuk videonya guys, dan hasil videonya kayak gini. Lumayan ya, lumayan bagus, bening untuk lensa kameranya sendiri. Emang Huawei kameranya juga emang bagus-bagus ya di smartphone-nya. Dan untuk kualitas video ya, buat kalian yang penasaran, kita bakal cek untuk kualitas videonya. Dia bisa sampai di 4K ya, 4K dengan frame rate 30 frame per second. Ini untuk kamera depan. Dan kalau kita cek untuk kamera belakang apakah sama, kita mau lihat di kamera belakang ini kualitasnya juga bisa di 4K dengan frame rate sampai 30 fps. Jadi dua-duanya guys, baik itu kamera depan ataupun kamera belakang bisa rekam 4K 30 frame per second. Dan kalau kita ngomongin tentang platformnya guys, tentu aja seperti yang kalian tahu ya, untuk smartphone Huawei termasuk Huawei Nova 7 ini dia nggak dilengkapi dengan GMS atau Google Mobile Service. Jadi dia ngandelin Huawei Mobile Service yang tentu aja juga ada beberapa aplikasi untuk ekosistemnya ya.
pengganti beberapa Google Apps. Misalnya aja untuk App Store dia digantikan dengan App Gallery di sini ya. Jadi kalian bisa install aplikasi-aplikasi untuk smartphone ini melalui App Gallery, dan di sini untuk aplikasi lokalnya sendiri udah cukup lengkap sebenarnya ya. Misalnya aja di sini udah ada Joox Music, kemudian untuk e-commerce juga udah ada Shopee dan lain-lain. Dan untuk kayak misalkan beberapa aplikasi perbankan juga udah ada BCA dan lain-lain guys. Untuk My Telkomsel, lalu ada juga Dana, macam-macam lah. Udah mulai ada banyak di sini. Tetapi emang ada beberapa aplikasi yang juga nggak bisa kalian temuin di sini ya. Misalnya aja aplikasi-aplikasi yang butuh Google Mobile Service, misalkan kayak Gojek atau Grab, itu belum bisa kalian temui di sini guys. Tetapi ada hal baru juga yang mau gua kasih tahu ke kalian di sini. Ini ada Petal Search namanya. Jadi kalian bisa install Petal Search dari App Gallery ya. Kemudian kalian pasang widgetnya, dan di sini tuh bisa langsung jadi kayak search gini guys. Dan kalau kalian tap, itu kalian bisa dengan cepat search aplikasi di sini. Jadi misalkan gua pengen install aplikasi Twitter, tinggal buka aja ya Petal Search di sini, kemudian ketik Twitternya, dan dia bakal ngumpulin banyak banget aplikasi dari berbagai sumber guys. Misalnya aja kalau kita search di sini ada Twitter dari APK Pure, kemudian dari App Gallery juga ada. Jadi kita tinggal kayak install aja tuh aplikasi-aplikasi yang kita pengen ya. Jadi ini kayak search engine-nya untuk aplikasi di sini, dan kita tinggal install aja. Ini sebenarnya buat ngemudahin aja untuk install aplikasi di Huawei Nova 7 ini tanpa Google Play Store. Jadi kita tinggal download, dan ya experience-nya sih kayak gitu guys. Dan buat kalian yang penasaran dengan skor Antutunya, ini gua udah tes ya, dan hasilnya itu dapat 323.000 lebih, cukup tinggi ya untuk smartphone ini. Dan dia ini didapetin dari chipset Huawei Kirin 985 ya. Kemudian GPU-nya Mali G77, ini udah chipset yang 7 nanometer ya. Kemudian chipset ini juga udah dilengkapi dengan dual NPU yang dipadukan juga dengan 8 GB RAM dan 256 GB storage. Jadi skornya udah lumayan ya menurut gua. Dan kalau dipakai harian, ini udah gue coba juga lancar. Dan buat kalian yang penasaran gimana performa gamingnya, kita langsung aja cobain buat main PUBG di Huawei Nova 7 ini. Nanti kita coba buat main PUBG guys. Jadi kalau di PUBG sendiri ya, ini maksimalnya untuk di setting grafis, ini kita coba. Ternyata dia bisa sampai di grafisnya HDR, dan untuk framenya bisa sampai ultra guys. Wow, kita mau coba aja di setting tertingginya ini ya, dengan grafik HDR, frame rate ultra, dan stylenya realistik, dan semua efek kayak anti-aliasing dan lain-lain kita enable. Dan kita mau coba guys kualitasnya seperti apa ya. Kita main sekarang. Oke, jadi kayak gini untuk performanya saat dipakai buat main PUBG ya. Seperti yang kalian lihat, untuk grafisnya sendiri mantap banget dengan setting HDR ultra ini. Jadi bayangannya, kemudian untuk apa ya, kayak refleksinya, dan juga untuk detail dari grafisnya itu mantap banget ya. Dan untuk performanya sendiri dia lancar di setting ini guys. Dan kalian bisa main PUBG dengan grafis yang menurut gua udah keren banget ya dengan HP ini. Nah, ini kalau kita pakai buat nyetir kendaraan ya. Dan ternyata lancar banget guys untuk grafisnya, tampilannya seperti ini ya, mulus banget dengan grafis kualitas tinggi. Dan ya berarti performa gaming dari HP ini itu luar biasa ya. Kalian bisa main dengan performa yang terbaik, dengan kualitas grafis yang juga bagus, tanpa lag, tanpa delay guys. Jadi keren sih untuk main PUBG di Huawei Nova 7 ini. Dan HP ini guys juga udah dilengkapi dengan NFC. Jadi kalau kalian install aplikasi buat e-money misalnya, kalian bisa cek saldo dan juga bisa top up saldo sekaligus ya di HP ini. Jadi ya seperti yang kalian lihat, ini buat cek saldo e-money bisa kedetek ya. Jadi kalau bisa gue simpulin ya, untuk Huawei Nova 7 ini sebenarnya ini HP yang cocok banget buat anak muda. Pertama karena desainnya yang fashionable. Jadi desain belakang ini terutama untuk yang warna midsummer purple ini keren ya, dan juga unik dengan patternnya seperti ini guys. Dan untuk performanya sendiri dia juga kencang, buat gaming bisa, buat multitasking juga
mumpuni guys. Dan untuk kameranya juga udah bagus ya, terutama untuk hasil fotonya, dan dia juga udah punya menurut gua 5 kali zoomnya, itu bisa dipakai dengan kualitas yang bagus banget. Dan kalau emang kalian pengen, bisa pakai juga sampai di 20 kali zoom meskipun ada pengurangan kualitas hasil fotonya guys. Dan NFC juga udah ada di HP ini ya, cuman emang salah satu hal yang jadi pertimbangan, balik lagi ya, untuk HP Huawei selalu ada di GMS yang absen. Jadi nggak ada Google Mobile Service di sini, meskipun Huawei udah menyediakan juga beberapa alternatifnya. Ada Huawei Mobile Service dan aplikasi ekosistem lainnya ya, kayak misalkan App Gallery, kemudian yang baru tadi ada Petal Search untuk cari aplikasi. Dan bikin cari aplikasi di HP ini sebenarnya jauh lebih mudah ya. Tetapi balik lagi ke kalian guys, apakah kalian sebegitu tergantungnya dengan Google Mobile Service, dan apakah kalian bisa mentoleransi ya tidak adanya Google Mobile Service dalam sebuah smartphone dan digantikan dengan Huawei Mobile Service yang tadi guys. Jadi ya, tulis aja di komentar gimana pendapat kalian tentang HP ini. Dan untuk saat ini itu dulu yang bisa gua bagiin ya tentang Huawei Nova 7 ini guys. Dan kalau review lebih lengkapnya bakal gue bagiin di video selanjutnya, termasuk juga untuk review setelah penggunaan beberapa hari ya, dan apa kelebihannya, kekurangannya, apa yang gue suka dan apa yang kurang gue suka dari HP ini bakal gue rilis di video review lengkapnya nanti. Dan gue Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok. Untuk fingerprint sensornya ini udah cepet banget ya dalam detect fingerprint kita. Jadi kalau kita coba nih guys, 1, 2, 3, nah nyaris instan. Jadi bisa dibilang untuk deteksinya sendiri udah mantep banget ya. Jadi nggak ada delay dan langsung masuk begitu fingerprint kita tempelin di layarnya guys.